Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anissa dengan NIM 1901113370. Di sini, saya sebagai mahasiswa dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Di sini saya akan menampilkan berita tentang paspor dan juga surat perjalanan laksana paspor untuk memenuhi tugas mata kuliah dokumen dan pasasi perjalanan dengan dosen pengampu Ibu Nur Arini Yulia SST MM4. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama ada paspor. Di sini untuk berita pertama yaitu Kementerian Luar Negeri luncurkan e-paspor diplomatik dan dinas. Bersumber dari Kemlu, pada hari Kamis 19 Agustus 2021, Kementerian Luar Negeri telah secara resmi meluncurkan paspor elektronik atau e-paspor diplomatik dan dinas bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun HUT Kementerian Luar Negeri pada 19 Agustus 2021 yang diselenggarakan secara virtual. Peluncuran e-paspor merupakan bagian dari upaya Kemlu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kekonsuleran. Penggunaan paspor elektronik ini juga diharapkan dapat berkontribusi upaya peningkatan keamanan nasional maupun internasional yang menjadi kepentingan kita bersama-sama. Selain itu, paspor ini juga memberikan kemudahan bagi pemegangnya karena telah terintegrasi dengan sistem yang diakui secara global. Menlu menegaskan bahwa pengembangan teknologi e-paspor patut dibanggakan karena merupakan hasil karya anak bangsa buatan negeri sendiri. Melalui peluncuran e-paspor diplomatik dan dinas, Indonesia menjadi salah satu dari 100 lebih negara yang telah menerbitkan e-paspor, baik 4 jenis paspor diplomatik dan paspor dinas. Diharapkan pula, upaya upgrade ini dapat meningkatkan juga jumlah perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas yang saat ini masih tertunda karena terdapat persyaratan bahwa paspor yang digunakan harus berbentuk paspor elektronik. Untuk berita kedua, di sini ada Kantor Imigrasi Jaksel jemput bola pembuatan paspor di Pasar Minggu. Bersumber dari detiknews.com, pada hari Kamis, 16 September 2021, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan memberikan layanan Easy Paspor kepada 40 orang pemohon di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Layanan ini diberikan dan tetap penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan, Reni Elizabeth Munte, menjelaskan Easy Paspor merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di masa pandemi COVID-19. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan paspor di tempat masing-masing, seperti di kantor, perumahan, ataupun di tempat komunitasnya secara kolektif. Diharapkan, dengan adanya pelayanan Easy Paspor, kami dapat memberikan pelayanan paspor yang diplomatik optimal pada masyarakat dan turut mencegah penyebaran COVID-19 dengan meminimalisir mobilisasi masyarakat secara kerumunan di kantor imigrasi. Berita selanjutnya, yang nomor 3, PPKM diperpanjang, layanan paspor di kantor imigrasi dan online ditutup. Bersumber dari travel.kompas, pada hari Kamis, 5 Agustus 2021, penutupan layanan keimigrasian daring dan tatap muka di kantor imigrasi diperpanjang hingga 9 Agustus 2021. Langkah tersebut diambil lantaran adanya perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Sebelum diberitakan oleh kompas.com bahwa layanan keimigrasian tatap muka ditutup pada 5-20 Juli 2021 sebagai implementasi PPKM darurat. Penutupan tersebut kemudian diperpanjang hingga 25 Juli dan selanjutnya hingga 2 Agustus 2021. Perpanjangan penutupan pelayanan keimigrasian tatap muka memenuhi layanan paspor daring, khususnya di aplikasi pendaftaran antrian paspor online atau APAPO. Nah, selanjutnya di sini ada berita tentang surat perjalanan laksana paspor. Berita pertama di sini ada penanganan PMIB dari Malaysia butuh dukungan semua pihak. Bersumber dari Kemenko PMK, pada hari Senin 25 Oktober 2021, sebanyak 197 pekerja migran Indonesia bermasalah
yang berasal dari Malaysia telah dipulangkan ke tanah air melalui pelabuhan Tununtakan Nunukan, Kalimantan Utara. Pada 21 Oktober 2021 lalu, berdasarkan laporan data sebaran PMIB deportan dari Depo Tanah Tahanan Immigration Tawau, Sabah itu terdiri dari 136 laki-laki, 44 perempuan, 12 anak laki-laki, dan 5 anak perempuan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK memastikan seluruh PMIB yang telah kembali ke Indonesia dalam keadaan baik. Semua telah melalui proses verifikasi dan pendataan serta telah diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor atau SPLP. Mereka juga mengantongi surat keterangan hasil PCR negatif dan telah divaksin dosis lengkap. Nah, selanjutnya di sini ada berita kedua, yaitu daftar biaya RSMI pengurusan paspor di kantor imigrasi. Bersumber dari Tribun Bali, pada hari Rabu 6 Oktober 2021, semakin terbukanya kesempatan bekerja, studi hingga berlibur ke luar negeri mendorong kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengurus paspor. Salah satu informasi yang paling dicari masyarakat sebelum mengurus dokumen perjalanan RI tersebut yakni biaya resmi pengurusan paspor. Hal ini tak mengherankan mengingat pentingnya antisipasi risiko misinformasi dari pihak tak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan. Berikut biaya resmi dokumen perjalanan RI berdasarkan PP nomor 28 tahun 2019. Pertama, paspor biasa 40 halaman dibiayai 350.000 per halaman per permohonan. Yang kedua, paspor elektronik 48 halaman dibiayai 650 per permohonan. Yang ketiga, surat perjalanan laksana paspor untuk WNI yaitu 100.000 per permohonan. Yang keempat, surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing yaitu 150.000 per permohonan. Yang kelima, layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama yaitu 1 juta per permohonan. Selanjutnya, berita nomor 3 yaitu waspadai gelombang baru dari negara jiran. Bersumber dari Antara Kepri, pada hari Selasa 28 September 2021, wabah virus corona yang sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun di Indonesia terasa betul-betul menguras tenaga dan pikiran semua orang. Selama kurun waktu tersebut, grafik wabah ini naik dan turun seperti datang dan pergi. Grafiknya juga bergelombang sehingga muncul istilah gelombang pertama dan gelombang kedua. Otoritas terkait dan para epidemiologi menyebutkan Indonesia mengalami puncak gelombang kedua pada pertengahan Juli 2021. Selanjutnya, grafik perlahan turun sejak awal Agustus 2021 hingga akhir September ini. Grafiknya menjadi landai. Itu mengidentifikasikan bahwa wabah mulai terkendali dan ditandai pertambahan kasus COVID positif di bawah angka 5.000 per hari. Semua pihak lega dan upaya keras dan terpadu seluruh jajaran pemerintah mengatasi wabah hasilnya terlihat nyata. Dari sisi kebijakan pun dilakukan penyesuaian pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1-4. Wujud penyesuaian yakni mulai dilonggarkannya aktivitas publik. Semua hanya sektor esensial dan kritikal yang diizinkan beroperasi. Dengan pembatasan kini sektor non-esensial dan kritikal mulai boleh beroperasi meski ada pembatasan dan kewajiban telah divaksin COVID-19. Baiklah, mungkin segitu dulu berita dan penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.